Selamat malam pemirsa. Tampak sekali Presiden Joko Widodo saat ini memprioritaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Bahkan Presiden melakukan pidato jualan saat gelaran Ecosperity Week di Singapura kemarin. Tentu saja tujuannya adalah agar investor masuk untuk turut serta bangun IKN. Akan tetapi harus diingat, masih banyak target-target yang lebih penting yang belum tercapai hingga akhir kepemimpinannya. Jangan sampai IKN mengesampingkan target-target genting nasional tersebut. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, Menjual IKN Sampai Jauh. Bersama saya, Afiani Malik. Ya, menjual IKN sampai jauh itu yang akan menjadi pembahasan kita di editorial malam. Sudah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat malam. Malam, Afi. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Nah, itu yang juga akan kita bahas soal kesehatan. Harus sehat, ya. Harus sehat. Ya. Mas Arief dan juga pemirsa, saya akan mengajak Mas Arief dan pemirsa untuk menyimak sebenarnya pernyataan dan ajakan Presiden Joko Widodo untuk berinvestasi di IKN dalam acara Ecosperity Week di Singapura. Itu seperti apa? Kita simak bersama. Everything will be fine. No need to worry. Your investment in Indonesia will continue to be safe, and also the continuity of Nusantara Capital Cities development. A world-class smart city surrounded by nature, green city with 65% forests, first carbon neutral city in Indonesia, which has world-class education and health facilities. Nusantara will be comfortable city to live in and to do business. Baik, Mas Arief, kalau menyambung tadi ada kalimat lanjutannya, Presiden juga mengatakan bahwa this is a golden opportunity atau kesempatan emas bagi para investor seperti itu. Tapi satu sisi banyak juga pekerjaan rumah masuk dalam prioritas dari sisi pendidikan, kesehatan yang juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Apakah benar di satu sisi itu golden opportunity sementara masih banyak PR yang belum selesai? Afi, kalau kita lihat tadi apa yang diungkapkan panjang lebar oleh Presiden di depan para calon investor, itu kan ujung-ujungnya adalah bagaimana kita ingin mendapatkan sebuah legacy yang baik dari kepemimpinan yang rentang waktunya cukup panjang, 2 periode 10 tahun. Nah, waktu beliau ingin menghadirkan IKN sebagai salah satu legacy dia, saya selalu yakin bahwa yang namanya legacy tidak harus menjadi sebuah monumen fisik. Tapi yang namanya legacy itu juga harus misalnya meninggalkan kepemimpinan dengan tingkat kesehatan masyarakat Indonesia yang prima, gitu ya. Dan kalau kita lihat problem yang kita hadapi sekarang dari 10 target indikator RPJMN yang baru saja secara mengagetkan ya diungkapkan oleh Bappenas bahwa ada 10 target indikator yang susah akan dicapai di 2024. Itu saya pikir 10-10-nya hal yang terkait dengan kesehatan. Dan dari 10 hal tersebut 7 itu ada obatnya. 2 itu tinggal prioritas anggaran. Tapi ada satu hal yang amat sangat krusial, yaitu stunting. Karena begitu kita mendapati anak kita stunting, itu irreversible, sudah tidak bisa diulang lagi. Dia juga sudah tidak tumbuh kembang, IQ-nya, inteligensinya rendah, dan kita punya kurang lebih ada 31 juta balita, di Indonesia ada 31 juta balita, dan 21%-nya terancam stunting. Jadi kurang lebih ada 6 juta orang. Dan kalau misalnya 31 balita ini di 2045 dia umurnya kurang lebih 20-an tahun, apa yang kita bisa hadapi gitu dengan tingkat SDM, ya kan, generasi muda yang seperti tidak itu. Tumbuh kembang, inteligensinya rendah, dan mudah-mudahan akhlaknya juga tidak ikut rendah gitu ya. Tapi kalau mereka 3 itu gabung, itu kan kombinasi yang amat sangat membahayakan buat negara ini. Jadi kurang lebih
IKN oke, gitu. Tapi jangan sampai kita melupakan hal yang pada dasarnya juga sangat penting, yaitu membangun manusia Indonesia yang sehat, jiwanya dan juga badannya. Tapi mungkin kalau Mas Arief katakan bahwa ya legacy bukan hanya bentuk bangunan fisik, tapi juga peningkatan kualitas dari kesejahteraan masyarakat, termasuk juga kualitas sumber daya manusianya. Itu kan perlu proses yang lebih panjang, sementara fisik bisa segera dibangun ketika ada uangnya, bisa segera dilaksanakan. Apa kemudian bagaimana menelaah pola berpikir yang seperti itu gitu? Iya, quick goal itu memang tergantung sama resources ya. Misalnya kalau kita membangun sebuah infrastruktur, sepanjang ada uang, ada tenaga, pasti bisa jadi gitu ya. Dan itu bisa dilakukan dalam jangka waktu yang sangat pendek. Tetapi kalau ini hal-hal yang sifatnya kesehatan, jiwa dan raga bangsa Indonesia ini tidak dikejar dari sekarang. Tapi kalau kita lihat ya Afi, bahwa apa yang dicapai oleh pemerintahan ini kan basically sudah lumayan. Misalnya dari stunting itu kita sudah turun sebenarnya dari ya, 2014 37%. Per tahun ini 21%. At least sudah 20-an% sudah berkurang gitu ya, dan itu masih harus dikejar lagi. Jadi angka kita sebenarnya tinggal sedikit ya, 21%, dan kalau menurut standar PBB itu 20% lah. Tapi target kita kan 14. Sangat ambisius untuk menjadikan kita mencapai 14% di 2024. Jadi paling tidak ikut standar PBB aja dulu untuk pada akhirnya kita bisa mengentaskan stunting di Indonesia dengan standar yang bisa diakui dunia bahwa kita bukan negara yang penuh anak-anak stunting. Oke, Mas Arief, kita lanjutkan pembahasan ini usai jeda. Sesuai dengan judul pada malam hari ini, menjual IKN sampai jauh. Jualnya sebenarnya dekat ke Singapura dan Malaysia, tapi jangan sampai jauh dari prioritas yang tadi kita sampaikan. Jangan kemudian mengejar di waktu yang tenggak, yang sangat pendek 2024, ternyata banyak hal, salah satunya pendidikan dan kesehatan kita, anak-anak kita yang tertinggal. Kita lanjutkan pembahasan ini, pemirsa, tetaplah bersama kami. Sama-sama menyaksikan, ini adalah visi dan misi yang disampaikan oleh Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada saat Pilpres 2019. Sejumlah visi misi ini sebenarnya juga kita tagih apakah sejauh mana sudah bisa terrealisasi, terutama di 1 tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Mas Arief. Salah satunya kan memang mencakup banyak hal ya. Bagaimana harusnya Presiden membagi atensi dan fokus kerjanya. Jangan sampai kemudian promosi untuk target IKN, yang lain malah seakan-akan dikesampingkan. Ini pemerintah daerah juga kalau nggak ditegur Presiden juga bandel-bandel nih gitu. Jadi menjadi tugas kita semua untuk mengingatkan pemerintah bahwa di waktu yang tersisa ini ada banyak yang pada dasarnya bisa diingatkan ya. Beberapa pihak sudah cukup kuat untuk mengingatkan masalah stunting ini. Tetapi pemerintah adalah salah satu pihak yang amat sangat bertanggung jawab. Bukan pemerintah pusat saja ya, tapi pemerintah daerah juga merupakan salah satu hal yang harus dituntut partisipasinya. Kenapa, Afi? Karena kalau kita melihat perkembangan stunting, itu ada 4 provinsi yang pada dasarnya harus jadi catatan. Dan kita harus sama-sama memperbaikinya, yakni Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Sumatera Barat. Itu angka stuntingnya dari tahun 2021 ke 2022, bukannya turun, malah naik. Ya, Papua terutama sampai 5% naiknya. Sumatera Barat yang kita kira biasa-biasa saja malah naik 2%. Jadi saya pikir ini bukan masalah 1 atau 2 provinsi saja, tapi banyak provinsi, dan di dalam provinsinya juga harus menjadi bagian yang menjadi perhatian dari banyak sekali stakeholder, bukan Pemda saja, Pemprov saja, atau Pemkap saja, tapi semua orang harus ikut. Karena stunting ini tentang masa depan kita bersama sebagai sebuah bangsa, jadi nggak bisa kita anggap enteng. Ada yang mengatakan, aduh kalau anggaran IKN sampai gitu besar, kenapa nggak dialokasikan untuk sesuatu yang prioritas? Membangun fasilitas kesehatan, puskesmas, posyandu, kemudian mensupport tenaga medis, sosialisasi soal bagaimana penanganan stunting lebih jauh, memberikan gizi yang dibutuhkan, nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu hamil dan juga anak-anak. Betul.
apakah bagaimana kita terus mengingatkan seperti itu? Apa yang harus dilakukan oleh semua pihak? Yang namanya politik adalah cerminannya adalah salah satu prioritas dan keberpihakan anggaran. Jadi kalau misalnya sekarang pemerintah mengalokasikan hanya bisa 20% yang diambil dari APBN untuk pembangunan IKN, kita bisa 80%-nya lagi oleh investor, kita masih bisa mentolerir hal tersebut. Tetapi untuk mengalokasikan anggaran ini kan sebenarnya bukan saja dari pemerintah pusat ya. Pemerintah daerah juga harus partisipasi. Kalau kita lihat tentang Papua misalnya, kasus-kasus terburuk kan Papua ya. Papua Barat tuh naik 4%, Papua naik 5%. Itu kurang dana apa gitu ya. Populasinya tidak sebanyak di Pulau Jawa. Itu juga merupakan salah satu hal yang kita harus ingatkan pemerintah-pemerintah daerah ini. Khususnya yang daerah-daerah ya yang memiliki tingkat kenaikan yang sangat tinggi atau daerah-daerah yang memiliki populasi yang sangat tinggi, misalnya kayak Jawa Barat gitu ya, dengan populasi yang paling besar 50 juta orang dan punya angka stunting di 2022 itu masih di atas 20% gitu ya. Jadi itu merupakan satu kondisi yang juga sebenarnya cukup menyeramkan gitu loh. Too big to fail khusus untuk Jawa Barat apabila mereka masih punya angka sebesar itu. Jadi Pemprov itu merupakan salah satu pihak yang harus diingatkan. Bahkan kalau perlu, pemerintah itu mengeluarkan semacam rating mana-mana provinsi saja yang bisa menangani stunting dengan baik atau justru buruk gitu ya. Dan itu merupakan salah satu hal yang wajib kita lihat agar orang-orang sadar bahwa di sini stuntingnya sudah sangat baik. Kalau gitu knowledge transfer. Atau sangat buruk, kalau gitu harus ada beberapa ekstra intervensi. Bantuan atau ekstra support dari daerah-daerah yang seperti itu. Lalu ketika kemudian di tahun 2023 isunya banyak sekali, politik juga sudah mulai menghangat, sehingga seakan-akan konsentrasi banyak pihak juga sudah mulai terpecah. Bagaimana kita mengingatkan Mas Arief bahwa kepala daerah juga harus fokus mengurus masyarakatnya, dan jangan, ada pilkada lagi. Jadi jangan kemudian cawe-cawe politik malah menjadi prioritas mereka. Nanti dibahasnya Mas Arief, mohon maaf, kita harus jeda supaya nanti pembahasannya tidak terpotong. Kita lanjutkan pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Arief dan juga pemirsa, di tampilan layar kaca bisa dilihat beberapa polling yang kami lakukan di sejumlah sosial media. Di layar kaca Anda ada sumber dari Twitter @MetroTV. Haruskah demi IKN Presiden mengesampingkan prioritas nasional yang lain? Agak signifikan jauhnya, banyak yang mengatakan tidak, prioritaskan yang lain. Yang mengatakan sekitar 27% setuju bahwa harus karena IKN juga penting. Kurang lebih sepertinya banyak yang juga menyoroti supaya prioritas yang lain itu juga tetap harus dikerjakan gitu. Baik, ini di layar kaca juga ada komentar dari netizen mengatakan IKN adalah bukti nyata bahwa Presiden tidak melihat kondisi rakyat. Yang terus kita lakukan adalah ini kan, terus mengingatkan prioritasnya. Seperti itu kan. Oh, ada lagi. Memang seharusnya utamakan pendidikan dulu. Masih banyak anak-anak yang berhenti sekolah sepertinya sampai SMP atau SMA saja. Ini pun selain masalah kesehatan, masalah pendidikan menjadi salah satu prioritasnya. Mas Arief, sambil kita putar apa statement dari komentar dari netizen. Di tahun mulai menghangatnya politik, kita mengkhawatirkan, kalau tadi Mas Arief mengatakan di segmen sebelumnya, ini tanggung jawab bukan hanya pusat, tapi juga tanggung jawab daerah. Bagaimana kemudian pengetahuannya, anggarannya harus serius dialokasikan untuk mencegah stunting lebih jauh. Seperti apa sih kita mengingatkan, jangan sampai di momen pilkada, akhirnya semua sibuk sendiri. Urusan keterpilihan siapa di periode berikutnya, dan urusan politik lainnya. Ya, Afi, pada dasarnya saya yakin 2023 nanti semua orang pasti akan mengangkat isu stunting sebagai bahan dari materi kampanye. Dan kalau kita lihat secara pragmatik ya, kita mudah aja kita akan tagih janji kampanye tersebut. Tetapi ada satu fakta yang pada dasarnya harus menjadi pengingat kita semua dan mereka yang nanti akan kampanye, bahwa di Indonesia hanya ada 12 provinsi yang angka stuntingnya bagus, di bawah 20%. Dan itu jadi selebihnya itu masih angka stuntingnya masih sangat buruk. Iya, masih tidak dalam zona aman sangat gitu buruk. Kan. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita ingatkan mereka bersama. Bahwa politisi itu adalah sumber di mana anggaran itu dibuat dan dialokasikan. Dan dengan mereka memperjuangkan komitmen anggaran untuk
pengentasan stunting itu merupakan salah satu kontribusi mereka. Dan itu merupakan salah satu hal yang harus kita jadikan pengingat buat mereka agar paling tidak 31 juta jiwa balita kita diselamatkan dari potensi stunting, dan ini merupakan salah satu hal. Harus diingat bahwa kesehatan kan merupakan salah satu indikator IPM ya. Ada pendidikan, ada pendapatan per kapita dan lain-lain. Ini merupakan salah satu hal juga harus kita perjuangkan. Soal IKN, apabila itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya kita dapati bahwa 80% dana yang pada dasar dibutuhkan tidak masuk melalui KPBU atau swasta atau investor lain, ini merupakan salah satu hal yang bagi saya memang layak untuk dikesampingkan terlebih dahulu dibandingkan dengan manusia Indonesia yang sehat, manusia Indonesia yang badan dan jiwanya yang sehat. Saya pikir badan dan jiwa raga manusia Indonesia bukan sebagai bahan pertaruhan. Itu fondasi pembangunan bangsa ke depan. Harus jadi prioritas. Baik, Mas Arief, terima kasih banyak, message-nya menarik untuk sekaligus juga menjadi penutup dalam diskusi kita di Editorial Malam. Terima kasih sekali lagi, Mas Arief Suditomo, dan juga pemirsa, terima kasih atas atensi Anda. Saya Firman Malik undur diri, terima kasih, dan kita jumpa lagi di editorial berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa.